Ya, baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kembali ya terkait materi basic mentality. Barusan baru nyampe kepada pembahasan 3M ya, 3M. Dan mohon maaf sekali lagi karena aplikasinya ini per 40 menit close otomatis ya. Jadi silakan digabung lagi, join lagi ya untuk sama-sama menyelesaikan kegiatan ini sampai akhir ya. Ada 16 yang gabung kembali ya. Dan Bapak akan share kembali ini materi ya tentang 3M. Kita baru bahasan pertama ya. M yang pertama itu adalah muda atau pemborosan ya. Pemuda atau pemborosan. Bentar dulu. Nah, mudah karena overproduksi tadi, ini ada ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ketika memproduksi suatu mesin atau suatu produk itu, kalau terlalu banyak, terlalu over yang kita produksi dan sementara daya beli di masyarakatnya kurang, maka jelas akan menjadi kerugian ya, pemborosan gitu. Makanya kalau perusahaan pasti sebelum melakukan sebelum membuat suatu produk itu melakukan survei dulu ya. Misalkan mau mengeluarkan produk mobil, pasti yang namanya perusahaan akan ada tim survei tentang kebutuhan jenis mobil apa sih yang digandrungi oleh masyarakat saat ini gitu ya. Jadi asal membuat mobil kemudian mobilnya tidak laku ya tadi akhirnya ini mudah ataupun pemborosan karena produksi yang berlebih. Stok menumpuk misalkan di gudang ataupun di perusahaan. Jadi produksi lebih banyak daripada permintaan gitu ya. Produksi lebih cepat dari kebutuhan. Nah, ini tentu perusahaan perlu memperhatikan hal seperti ini ya. Kemudian berikutnya adalah mudah dalam proses ataupun pemborosan dalam proses. Nah, ini contohnya ya. Jadi akan terjadi pemborosan yang sebetulnya misalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu dilakukan, kemudian kita lakukan. Nah, itu adalah pemborosan atau mudah dalam proses. Sehingga waktu yang harusnya pendek ya jadi panjang, lebih lama gitu, ya. Nah, ini contoh-contoh ilustrasinya. Jadi ketika memang tidak diperlukan proses itu ya tidak usah gitu, ya. Berikutnya ini adalah mudah atau pemborosan dalam transportasi, ya. Jadi penggunaan alat transportasi baik berupa forklift, kren dan lain-lain ya, yang tidak semestinya yang mengakibatkan pemborosan sumber daya baik itu bahan bakar ya, listrik dan lain-lain ya, dan dapat mempersingkat umur pakai dari peralatan tersebut ya. Jadi dalam misalkan melakukan proses distribusi pun ya ini harus dipertimbangkan ya alat transportasi yang digunakan yang tepat yang apa gitu, jangan sampai tadi barang yang diantarkan misalkan kecil sementara diantaranya misalkan menggunakan trailer misalkan ya, ini harus disesuaikan karena tentu antara kos perusahaan dengan eh, biaya distribusi barang tadi jangan sampai terjadi pemborosan dalam hal transportasi ya. Kemudian mudah dalam stok tadi. Ini stok nih di gudang gitu banyak sampai numpuk begini ya, gitu. Jadi artinya tadi tidak terdistribusi sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Kalau terlalu banyak stok di gudang, otomatis ini akan menimbulkan pemborosan tadi. Ya, boros apa? Udah banyak kita mengeluarkan untuk kebutuhan material, untuk biaya kos produksi, sementara barang yang kita produksi itu numpuk saja di gudang karena tadi mungkin daya daya beli dari masyarakatnya yang kurang ataupun produk yang kita hasilkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh karyawan itu seperti ini. Jadi bekerja itu harus tadi hindari dari pemborosan-pemborosan seperti ini. Atau dalam kata bahasa Jepangnya muda, pemborosan itu adalah muda, ya. Nah, kemudian mudah dalam gerakan tadi. Jadi dalam memindahkan barang atau menempatkan barang, ya, diusahakan seefisien mungkin dan mudah gitu ya. Jadi jangan sampai menempatkan itu dengan gerakannya itu yang susah, ya.
Jadi misalkan ini nih ya, ada meja kerja, kemudian ada perangkat komputer ya. Ini gerakannya tidak efektif ya, tidak efektif. Jadi bagaimana menata dan menempatkan ya, ini gerakan-gerakan yang tidak diperlukan kan, unnecessary movement, gerakan yang tidak diperlukan ya. Jadi membuat lingkungan kerja bersih dan rapi, gitu. Kemudian menyederhanakan pekerjaan dengan melakukan ya di dalam waktu yang bersamaan. Kemudian tidak melakukan gerakan eh, yang tidak perlu ya, atau melampaui kemampuan sehingga akan mengakibatkan sakit atau cacat mungkin atau cedera ya. Jadi ini juga harus perlu dipertimbangkan ya. Kemudian mudah karena gerakannya seperti ini nih di ilustrasi gambar yang kedua ya. Ini ngambil barang tapi dia posisi badannya terlalu jauh. Coba kalau dia posisinya berpindah ke sebelah sini gitu kan ya, itu tidak akan memboroskan biaya. Jadi seefektif mungkin ketika kita akan mengambil barang pun posisi badan, kemudian penempatan itu harus sesuai. Nah ini masih terkait dengan mudah atau pemborosan. Ya. Nah tadi ini udah Bapak jelaskan, mudah karena menunggu. Ya. Boros waktu karena menunggu. Ini ada dua faktor, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ya, kita sudah janjian nih tepat waktu jam 8 ketemuan untuk meeting misalkan. Sementara yang kita janjikan datangnya jam 9. Otomatis ini ada 1 jam yang terbuang begitu saja, yang mana dalam hitungan perusahaan 1 jam itu bisa menghasilkan sebuah karya, sebuah produk yang bernilai fantastis kan. Gitu. Ketika ada 1 jam saja terbuang, maka ini tadi, ini pemborosan gitu. Ya. Nah, etika kita ketika sedang membuat janji, diusahakan kita datang lebih awal sebelum jam yang kita janjikan. Ya. 15 menit atau 10 menit sebelum waktunya kan kita usahakan sudah datang. Itu sebagai salah satu bentuk juga untuk memberikan kepercayaan kepada rekan kita atau perusahaan lain. Ya. Jangan sampai kita yang membuat janji atau mereka juga yang membuat janji kita datang terlambat. Ya. Ini boros. Karena bagi perusahaan prinsipnya waktu adalah uang. Time is money. Waktu adalah uang. Ya, betul. Waktu adalah uang. Jadi kita harus paham itu betul. Ya. Dan ini waktu adalah jam, Pak. Waktu adalah apa tadi? Waktu adalah jam, Pak. Waktu adalah jam. Istilah baru ya. Yaitu mah dalam pengertian waktu ini ya. Waktu untuk pembagian di dalam sistem zona atau wilayah mungkin kalau waktu adalah jam ya. Kita dulu nih. Oke, gimana Nanda nih? Alhamdulillah bisa gabung, bisa diikuti nggak Nanda? Pak, maaf Pak, tadi patah-patah Pak, baru masuk lagi. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Selamat gabung ya untuk semuanya. Jadi ada 20 nih partisipan untuk hari ini. Ada beberapa teman kalian yang sudah tidak bisa join lagi mungkin karena habisnya kuota ya. Tapi nggak apa-apa lah. Bapak hargai perjuangan kalian sudah berpartisipasi gitu ya. Nah, dalam istilah perusahaan tadi ya, yang kenapa kita ada istilah mudah karena menunggu itu. Jadi kita harus full system, artinya bukan kita yang menunggu pekerjaan, tapi kita yang harus menjemput pekerjaan. Ya. Jadi bagaimana caranya nanti gitu agar produk yang kita hasilkan itu laku ya kita yang harus jemput bola lah istilahnya ya. Menjemput bola, melakukan survei, melakukan pemasaran ya, tidak menunggu datang begitu saja orang-orang ataupun user ataupun konsumen ke kita ya. Nah, kemudian yang kedua adalah 3M yang kedua adalah tadi pertama apa? Mudah ya. Mudah itu artinya pemborosan. Yang kedua adalah murah. Murah itu artinya tidak standar ya. Tidak standar adalah segala sesuatu ya, baik itu adalah bentuknya jadwal atau volume, ukuran, kecepatan, cara kerja, dimensi dan lain-lain yang selalu berubah tidak mengikuti standar. Patah-patah terus Pak. Patah-patah terus.
Mungkin Bapak di sini. sinyalnya mungkin kurang ini, kurang bagus kayaknya. HP-nya kentang mungkin, Pak. Gini aja, kalau patah-patah coba videonya di-off-kan saja. Jadi cukup audionya saja yang didengarkan. Nah, dilanjut ya. Jadi murah itu tidak standar. Artinya tadi tidak standar itu baik untuk jadwalnya, dimensinya, kemudian kecepatannya, ya, kemudian volume, ya. Ini selalu berubah, tidak sesuai standar. Nah, karena tadi kunci dari produk itu adalah jaminan kepuasan dari konsumen. Patah-patah, Pak. Patah-patah, mungkin jaringan ini ya, jaringan internetnya kurang stabil. Jaringan sebelumnya Pak itu mah. Jaringan dari internetnya yang kurang stabil. Ya, Pak, itu mah jaringannya Pak, internetnya itu mah Pak. Ya. Soalnya 15 MB lagi, Pak. Oh ya. Ya udah, kalau memang merasa ini nggak apa-apa lah, silakan menyesuaikan saja. Kalau memang tidak memungkinkan untuk join, ya. Materi kan Bapak sudah share juga di grup, termasuk di classroom, ya, dipelajari gitu. Tapi yang masih bisa bertahan, Bapak harapkan ya bertahan, karena ini untuk bukti juga nanti yang di screenshot disampaikan ke perusahaan, ya. Jadi materi-materi setiap hari ini akan selalu Bapak update, ya, dan selalu Bapak sampaikan ke pihak perusahaan, ya. Aduh. Ntar dulu. David, Umut, David. Oke, kita lanjut kembali ya. Nah, murah tadi. Siap. Pertama, tidak standar ya, karena tadi ini dulu tadi masih ada yang salah ya. Murah tidak standar. Pertama, penempatan alat yang tidak pada tempatnya. Nah, ini juga sama, tidak standar. Ya. Kita harusnya misalkan menempatkan mesin las, ya, ataupun torch, ataupun alat bantu, misalkan helm las lah contohnya. Ya, kita tempatkan di tempat yang seharusnya. Ketika kita menempatkan sesuatu, baik itu alat atau tools, ya, di sembarangan tempat, artinya ya tadi ini berarti kita melakukan sesuatu yang tidak standar atau murah, ya. Misalkan disimpan, digentungkan saja si helm las itu di meja tempat ngelas, maka ketika tersenggol ataupun misalkan terkena benturan, jatuh, akhirnya pecah. Nah, ini kan akibatnya seperti itu. Kemudian penggunaan tools yang tidak tepat, ya. Contoh penggunaan tools yang tidak tepat itu misalkan kita menggunakan kunci pas untuk memukul sesuatu. Itu kan tidak sesuai peruntukannya, ya. Untuk memukul sesuatu misalkan kita gunakan palu, baik itu palu konde atau palu yang lainnya. Jadi jangan sampai menggunakan sesuatu alat yang tidak sesuai peruntukan, ya. Misalkan obeng digunakan, obeng itu harusnya kan untuk membuka atau mengencangkan mengendurkan skrup, ya. Misalkan obeng kita digunakan untuk mencongkel benda yang bebannya berat gitu, ya. Otomatis kan tidak sesuai, ya. Kemudian waktu pembuatan dan penyerahan laporan, ya, harian atau bulanan yang tidak kontinu, artinya tidak terus-menerus, karena tadi kalau perusahaan itu setiap hari, setiap waktu itu ada progres, ya, dari setiap masing-masing pekerjaan itu harus dilaporkan sejauh mana, seberapa piece yang dihasilkan, ya, apa yang sudah diselesaikan gitu dari produk yang ditargetkan setiap plan misalkan di perusahaan tersebut. Nah, ini kalau tidak ada pelaporannya tadi tidak kontinu, maka ini juga terjadi sebuah ketidakstandaran. Kemudian dibuatkan standar dalam pekerjaan dan dibuat dalam bentuk tulisan, baik itu flowchart, SOP, poster, dan lain-lain. Jadi kalau di perusahaan selalu pasti ada ini, ya, berupa papan pengumuman dan bentuk flowchart, poster, papan peringatan, ya, tentang penggunaan alat safety. Itu harus seperti itu, ya.
Jadi harus ada ya dan dibuatkan dalam bentuk tadi baik itu flowchart, SOP, poster dan lain-lain ya. Nah, 3M yang selanjutnya adalah muri ya. Jadi pertama apa? Mudah, kemudian murah dan muri ya. Muri itu artinya berlebihan ya. Lebih itu berlebihan. Artinya berlebihan itu sesuatu yang keluar dari standar gitu ya. Ataupun overload lah. Proses proses kerja berjalan tidak sesuai dengan standar ya atau mengalami kehambatan. Ini muri. Kemudian pekerja berusaha menyelesaikan pekerjaan ya sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kapasitas mesin ya. Karena tadi ini juga harus dilihat, mesin kalau itu ada kemampuan maksimal. Kalau terus-terusan dipakai tanpa ada tanpa ada perawatan, kemudian tanpa ada pemeliharaan, maka mesin akan rusak. Ya, kalau mesin itu rusak sebelum waktunya, otomatis ini menghambat. Ya, ini menghambat. Gitu. Nah ini satu pekerjaan tindakan yang berlebihan gitu. Baik itu mesin atau peralatan, sehingga ya kemampuan mesin atau peralatan itu melebihi kemampuannya seharusnya, sehingga akhirnya rusak misalkan. Kemudian pekerja selalu menunda-nunda pekerjaan ya dari schedule atau jadwal yang sudah ditentukan. Ya. Harusnya misalkan hari ini adalah membuat komponen A sebanyak sekian piece ya. Harus selesai waktu itu juga harusnya. Nah, ini kalau misalkan karyawan atau pekerja tidak memiliki mentalitas yang baik, ya bisa saja tadi ditunda-tunda. Ya ini dengan menunda pekerjaan otomatis memperpanjang waktu, menambah biaya kan gitu ya. Kemudian pada akhirnya nanti menurunkan kepercayaan dari konsumen. Kita target ke konsumen itu kerjaan ini beres misalkan dalam waktu 1 bulan. Sementara pekerjaan itu dalam waktu 1 bulan lebih belum selesai. Nah otomatis kerugian-kerugian perusahaan akan dialami. Dari kerugian biaya, kerugian waktu, kerugian kos produksi. Dan yang paling terakhir adalah kerugian tingkat kepercayaan dan kepuasan daripada user. Kemudian pendelegasian pekerjaan kepada orang yang kurang tepat. Ya, makanya kalau di perusahaan itu tidak mungkin seseorang diberikan pekerjaan ya terkecuali sudah melalui uji kelayakan, sudah melalui proses seleksi ya. Dan sekalipun dia mampu, kalau memang dia bukan tanggung jawabnya di sini, maka tidak boleh ya diberikan pekerjaan itu kepada orang lain. Kenapa? Karena akan berakibat fatal ya. Kalaupun tidak barangnya yang gagal atau reject, mungkin mesinnya yang rusak atau terjadi kecelakaan gitu ya di tempat kerja. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan dalam menerapkan konsep 3M ini ya, intinya perencanaan pekerjaan harus sebaik mungkin serta konsisten ya. Konsistensi kerja yang teratur, kemudian menghindari kita dari beban yang berlebihan sehingga tercipta suasana kerja yang menyenangkan dari hasil kerja yang optimal. Jadi pada saat bekerja pun tentu kita itu tidak serta-merta melulu dibebani dengan pekerjaan ya. Kita harus merasa nyaman, happy, enjoy dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Ya. Makanya untuk menciptakan itu tadi, maka ini kita semua harus komitmen ya dengan menerapkan prinsip dari basic mentality, baik itu 3C tadi ya, kemudian 3S dan 3M ya. Nah, ini untuk materi untuk materi yang pertama ini Bapak kira cukup ya. Tapi masih ada materi berikutnya tentang 5K ya. Mudah-mudahan masih ada waktu ya. Kita coba ini dulu. Kita akan masuk ke modul yang kedua ya, terkait dengan 5K atau 5S ya. Yang tadi di soal ini sudah nggak apa-apa untuk pretest nanti agak telat pun nggak masalah karena Bapak kasih rentang waktu sampai jam 4 sore ya untuk post testnya. Kita masuk dulu ke materi yang berikutnya, yaitu tentang
masih tentang basic mentality ya. Itu tentang 5K. Oke, kita ini dulu. Akan Bapak coba share screen dulu. Muncul nggak? Muncul Pak, muncul. Oke. Itu. Oke, dari yang tadi Bapak sampaikan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang 3C, 3M, dan 3S ya? Sebelum kita lanjut ke 5K atau 5S ya. Untuk yang Horenso dan Yosek nanti besok insya Allah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita langsung ini tentang 5K. Jadi tentang 5K ini nanti berkaitan dengan action kita ya. 5K itu dalam bahasa ini ya, ada versi bahasa Indonesianya dan ada versi dalam bahasa Jepangnya istilahnya 5S. Nanti kita akan bahas ya. Nah, jadi sasaran dari 5K itu adalah terjadi untuk safety, kemudian untuk productivity, ya, efisiensi dan quality, ya. Keamanan, produktivitas, efisiensi dan kualitas. Ini sasaran dari 5K ini, ya. Karena pada prinsipnya perusahaan harus seperti ini gitu. Bagaimana menciptakan produk yang aman, produk yang memang produktif itu artinya berdaya guna, ya. Kemudian efisien gitu. Efisiensi itu berarti berhubungan dengan waktu dan berhubungan dengan waktu ya ataupun dengan kegunaan. Kemudian quality ya, kualitas ya kegunaannya. Oke, kita lanjut. Ini 5K atau 5S. Ini tadi ada di pertanyaan ya. 5K itu versi bahasa Indonesianya. Jadi kalau dalam bahasa Jepangnya ada 5S. Itu Seiri, Seiton, bukan Seiton ya. Seiton, Seito, Seiketsu, dan Shitsuke. Ya. Nah, padanan katanya kalau dalam bahasa Indonesia Seiri itu adalah ketelitian. Ya. Kemudian Seiton itu padanan kata di bahasa Indonesianya adalah kerapihan. Ya. Seiso itu adalah padanan katanya kebersihan. Sementara Seiketsu adalah kesegaran. Kemudian Shitsuke adalah kedisiplinan. Ini adalah istilah yang digunakan khusus di PT Komatsu. Ya, yang padanan ketelitian, kerapian, kebersihan, kesegaran, kedisiplinan. Di perusahaan-perusahaan lain ada yang mengatakan 5K-nya itu ada sedikit berbeda, tapi versi Jepangnya sama dari Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Ya. Kita akan coba bahas nanti apa itu satu persatu dari mulai Seiri, ya, Seiton, Seiso, dan Seiketsu dan Shitsuke ya, ini dengan kaitannya dengan basic mentality. Nah, kita bahas dulu tentang pengertian 5K atau 5S ya. 5K atau 5S adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan area kerja secara intensif yang berasal dari Jepang ya. Digunakan oleh perusahaan dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja, sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Ya. Nah, kemudian di sini moral itu kesadaran untuk selalu mengikuti aturan, tidak menyimpang dari yang telah ditentukan tadi. Kalau yang moral tadi yang berkaitan dengan 3M, 3S, ya, kemudian 3C. Nah, kemudian sebagai hasil dari sikap mental dalam bekerja, moral dapat dikelompokkan dalam 5 ini. Ya. Kalau dalam versi Indonesia 5K, ketelitian, kerapihan, kebersihan, kesegaran, dan kedisiplinan. Ya, gitu. Jadi 5K itu versi bahasa Indonesianya yang digunakan di PT Komatsu, sementara 5S itu versi bahasa Jepang. Ya. Nah, yang pertama adalah 5K yang pertama adalah ketelitian atau 5S atau S pertama adalah Seiri. Inti daripada ketelitian itu artinya adalah harus dibuang. Jadi kalau ada yang barang yang tidak terpakai, barang yang sudah tidak layak harus dibuang, jangan dibiarkan berserakan. Ya, menyingkirkan barang atau alat tersebut yang tidak diperlukan dari area pekerjaan. Jadi jangan membiarkan berserakan, bertumpuk, bertumpang tindih. Ya. Jadi yang namanya teliti atau seiri ya harus disingkirkan gitu. Ya. Di tempat kerja apapun bentuknya itu, apakah alat, apakah mesin, kalau memang sudah tidak bisa dipakai lagi ya buang gitu. Disingkirkan. Kemudian
ketelitian itu adalah memilih ya atau memilah barang sesuai jenisnya. Dipisahkan ya. Dipisahkan mana barang yang memang masih layak pakai, mana barang yang tidak. Mana termasuk dikelompokkan ya. Mana barang yang termasuk barang. Jadi biasanya nanti dalam nanti ada di K yang berikutnya menyambung ke pengkodean ya. Kemudian meletakkan sesuai dengan jenis atau fungsinya ya tadi. Di mana kita menyimpan misalkan kikir, di mana kita bisa menyimpan alat ukur. Jangan sampai alat ukur dengan alat potong, dengan alat bantu yang lain disimpan bertumpuk ya. Jelas ini tidak sesuai. Jadi sekali lagi ketelitian itu atau syairi itu intinya adalah membuang atau menyingkirkan barang yang tidak perlu. Ya, kemudian memilah barang yang sesuai jenisnya dan meletakkan sesuai dengan fungsinya. Ini. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh pengimplementasian dari syairi atau ketelitian ini. Ya. Jadi barang biasanya digunakan atau ditempatkan dan dikasih label ya, ditempatkan dalam box-box tertentu sesuai dengan jenisnya. Ya, jadi ketika kita mau ngambil atau mau menggunakan itu gampang, mudah mencarinya gitu. Tidak harus bongkar pasang dulu ya. Kemudian ya ini seperti ini. Barang-barang yang sudah ini dikasih tanda, minimal dikasih tanda ya, tanda silang, tanda merah bahwa barang itu sudah tidak layak dipakai ya. Dan disimpannya juga tidak di ini ya, kalau mau disimpan di gudang gitu. Di satu tempat ya, tidak dicampur adukan dengan mesin atau alat yang masih digunakan. Nah, ini implementasi dari syairi atau ketelitian ya. Contoh ini penerapan label merah di gudang spare part nih. Ya, jadi ada label-labelnya di sini, dikasih keterangan. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, yang kedua K-nya itu adalah kerapihan atau versi bahasa Jepangnya adalah shaiton. Ya. Kerapihan itu artinya harus standar. Ya. Segala sesuatu diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan. Ada identitas terhadap benda sehingga barang mudah dicari tadi. Jadi biasanya kalau di perusahaan ataupun di tempat alat itu ini harus dikasih pelabelan atau penandaan. Ya. Misalkan di mana nih alat ukur. Alat ukur simpan dan di sana kasih label. Ya, oh itu alat ukur itu di sana. Jadi ketika kita butuh alat ukur tidak usah kita nyari-nyari ke tempat lain, ada di sana gitu. Jadi memudahkan kita juga nanti pada saat kita memerlukan. Kemudian misalkan ini technical tool ya. Pokoknya semuanya itu yang namanya tentang kerapian itu intinya adalah apa? Ada identitas, ada label. Ya. Mana alat ukur, mana alat potong, mana misalkan material yang khusus, itu ditempatkan biasanya di dalam bentuk tempat tertentu ya, yang kemudian dikasih label. Ya. Oke, kita lanjut kembali. Nah, yang ketiga adalah kebersihan atau seiso. Ya, itu intinya harus bersih. Tempat kerja, mesin, kemudian benda kerja, ya itu harus selalu bersih. Ya, jadi membersihkan material, peralatan, area kerja sehingga semuanya tetap terjaga dalam kondisi baik. Ya, jadi sebelum dan sesudah selalu bersihkan. Itu disebut dengan seiso atau kebersihan. Kemudian membuang kotoran sesuai dengan tempat yang ditentukan. Di mana tempat sampah, ya. Tempat sampah pun tadi disesuaikan. Kemudian ada standar kebersihan. Biasanya dibuatkan dalam bentuk semacam checklist seperti ini. Ya, jadi ada juga petugasnya nanti. Ya, termasuk siapa yang mengecek. Ya, kemudian ada penjelasan. Ya, waktunya kapan, ini apakah berapa harian, mingguan dan sebagainya. Jadi dibuat dalam bentuk checklist seperti ini. Ya. Dan ini tentu ya tadi tanggung jawab semua orang ya ketika di perusahaan seperti itu. Ya. Kita bekerja di mesin A misalkan, otomatis ya ada mulai mengisi checklist kapan dibersihkannya, komponen-komponen apa yang dibersihkan. Ya. Kita lanjut dulu ke 5K yang berikutnya, yaitu tentang kesegaran atau seiketsu. Ya. Inti dari kesegaran itu adalah intinya adalah harus dicek. Ya. Kesegaran itu intinya harus
Cek. Ya. Artinya, kegiatan menjaga lingkungan kerja yang sudah rapi, bersih, dan menjadi suatu standar kerja. Standar ini harus dipahami, dilaksanakan oleh semua anggota, diperiksa secara berkala. Jadi, ya tadi Bang Bapak katakan atau Bapak singgung tadi, jadi setelah orang itu melakukan pekerjaan, maka harus dicek. Ya. Dengan menggunakan daftar seperti ini, ya, checklist. Namanya apa, misalkan prosedur penerapan di area material, kontrol. Ya. Nah ini ada skornya, kemudian informasinya, daftar barangnya apa saja, ya, kemudian denahnya. Nah ini seperti ini harusnya. Jadi selalu dicek, ya. Misalkan kita kerja di mesin las nih, perlengkapan mesin lasnya apa saja gitu ya. Apakah peralatannya itu masih standar atau ada yang perlu diganti, ada yang memang perlu di maintenance atau diperbaiki gitu. Kapan diperbaikinya? Kalau memang perlu diganti, apa nama komponennya? Dibuatkan dalam bentuk daftar seperti ini. Oke, kita lanjut dulu ke yang kelima atau K yang kelima itu kedisiplinan atau shitsuke. Disiplin itu intinya harus tegas, tanpa pandang bulu, ya, tanpa melihat ini pimpinan, tanpa melihat ini bawahan, tanpa melihat ini saudara ataupun bukan. Kalau memang udah ketentuannya harus tegas, salah ya salah, ya benar ya benar gitu. Nah ini, jadi kuncinya adalah disiplin itu ketegasan, ya. Jadi penyadaran diri akan etika kerja, disiplin terhadap standar, saling menghormati, kemudian malu melakukan suatu pelanggaran. Nah, ini disiplin. Jadi kalau orang yang disiplin akan merasa malu. Mau baik itu dilihat orang, tidak dilihat orang, ketika dia melakukan penyimpangan dari standar itu pasti dirinya merasa malu. Gitu. Itu ciri disiplin. Kemudian senang melakukan perbaikan. Jadi ketika ada satu kesalahan itu tidak cukup dia menyadari, oh itu salah. Nah setelah sadar bagaimana diperbaiki gitu. Ya, sesuai dengan yang seharusnya. Nah ini. Jadi dalam menerapkan kedisiplinan ini biasanya dibentuk dengan control board atau warehouse control board ya. Dalam bentuk papan ini biasanya dibuatkan ya. Area-area tertentu dikasih label ya, kasih keterangan. Nah, ini untuk menunjukkan progres dari kedisiplinan itu sendiri. Ya. Nah, jadi kenapa gitu ya PT Komatsu secara tegas menerapkan prinsip 5K atau 5S ini ya. Perlu tadi disampaikan bahwa K yang pertama adalah ketelitian, K yang kedua kedisiplinan, kemudian K yang ketiga kebersihan, keempat kesegaran, dan yang kelima adalah tentang kedisiplinan. Ya, ini adalah contoh-contoh ilustrasi dari setiap 5K tadi. Ketelitian, ya, melakukan pemilahan atau sortir barang-barang yang sesuai kebutuhan. Ya, tidak menerapkan sortir dengan baik, maka akan bertumpuk seperti ini barangnya, tumpang tindih. Kemudian yang kedua kerapihan, menyusun tata letak dan indikasi benda kerja yang sesuai, ya, kerapihan itu. Kemudian kebersihan ya selalu melakukan pembersihan untuk material, alat, tempat, ya selalu dibersihkan. Kemudian kesegaran itu memelihara dan pengawasan secara berkala terhadap keadaan yang telah dicapai sesuai standar. Ini kesegaran. Jadi ada pengawasan. Jadi intinya di kesegaran itu harus ada pengawasan apakah dari ketelitian, kerapihan, kesegaran ini sudah betul-betul komitmen enggak gitu, atau ada bagian-bagian tertentu yang masih belum. Dan yang kelima ada kedisiplinan, yaitu tadi mematuhi ya dengan benar apa yang sudah ditetapkan ya. Sesuai dengan 3C tadi. Care, komitmen, dan konsisten. Peduli, kemudian tepat janji, komitmen, kemudian konsisten itu ya selalu berdisiplin ya. Konsisten itu terus-menerus. Nah, nanti untuk tugas ya ini tidak harus sekarang lah ya. Coba buatkan ilustrasi yang berhubungan dengan 5K tadi, yang berkaitan dengan ketelitian, kerapian, ya, kebersihan, kesegaran, dan kedisiplinan.
harusnya sih di sekolah, cuma karena saat ini kalian masih di rumah, mungkin ini penerapannya di rumah saja, ya. Jadi nanti silakan kalian buatkan ilustrasi baik dalam bentuk foto ataupun gambar sketsa, ya, yang menggambarkan bagaimana sih ketelitian itu di rumah, ya, bagaimana sih keterapian itu, bagaimana kebersihan itu, bagaimana kesegaran itu, dan bagaimana kedisiplinan itu, ya. Nah nanti boleh dalam bentuk foto tadi atau dalam bentuk sketsa, ya. Nanti bisa dikirim di Japri ke Bapak atau nanti di classroom saja biar gampang. Nah, sementara mungkin untuk pemaparan materi sebetulnya Bapak ingin lebih banyak lagi menyampaikan, cuma karena ada keterbatasan dalam waktu, kita tinggal tersisa 2 menit lagi, ya. Jadi untuk paparan materi modul 1 dan 2 tentang basic mentality mungkin sementara dicukupkan dulu. Tapi untuk materi basic mentality masih akan kita lanjutkan besok tentang Horenzo, kemudian Yoschek, ya. Jadi Bapak kira dipelajari dulu, ya, materi-materi ini, dan kalaupun misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan, ya. Oke, tolong diinikan dulu karena waktunya sebentar lagi mau close ini videonya untuk Bapak capture di akhir pembelajaran, ya. Tolong semua videonya diaktifkan, ya, supaya Bapak bisa capture, ya. Coba semuanya tolong mohon kerjasamanya karena ini waktunya sebentar lagi. Diaktifkan. Pak, ya. gimana tugasnya ngedit di aplikasi? Boleh. Boleh. Oke, Pak, makasih, Pak. Ya. Oke, siap. Ambil posisi di depan kamera masing-masing untuk Bapak capture, ya. Siap, 1, 2. Oke, akan Bapak save dulu. Ya. Kirim Pak ke grup Pak. Ya, nanti akan Bapak kirim ke grup, ya. Besok pikir lagi gak Pak? Ya. Besok pikir